Sebuah surat rindu untuk anakku tercinta, anak-anakku tersayang, Nasya Savana dan Princess Nafa Savana. Dalam keheningan malam pada sebuah kamar yang kecil, aku merasa sendirian, sepi dan sunyi. Aku tuliskan surat ini atas nama rindu kepadamu anak-anakku, yang besarnya hanya Allah SWT yang tahu. Sebelum kulanjutkan, bacalah surat ini sebagai surat seorang ayah dan umi kepada anaknya yang sesungguhnya bukanlah miliknya, melainkan milik Allah SWT pemilik alam ini. Anakku, menjadi ayah, itu sangatlah indah dan mulia. Besar kecemasanku menanti kelahiranmu dahulu belum hilang hingga saat ini. Kecemasan yang indah karena ia didasari sebuah cinta. Sebuah cinta yang telah terasakan bahkan ketika yang dicintai belum sekalipun pernah kutemui. Anakku, menjadi ayah itu sangat terhormat. Meskipun demikian, ketahuilah anakku, menjadi ayah itu berat dan sulit. Tapi kuakui, betapa sepanjang masa kehadiranmu di sisiku, aku seperti menemui keberadaanku, makna keberadaanmu, dan makna tugas kebapakanku terhadapmu. Sepanjang masa keberadaanmu adalah salah satu masa terindah dan paling aku banggakan di depan siapapun. Bahkan di hadapan Tuhan, ketika aku duduk berduaan berhadapan dengannya saat aku bermunajat padanya. Anakku, saat pertama engkau hadir, kucium dan kupeluk engkau sebagai buah cintaku dan mamamu. Sebagai bukti bahwa aku dan mamamu tak lagi terpisahkan oleh apapun jua. Tapi seiring waktu, kami harus berpisah dan ayah terpisahkan dengan jarak ribuan mil. Engkau bukan milikku, atau milik mamamu. Anakku, engkau lahir karena cintaku dan cinta mamamu. Tapi, engkau adalah milik Tuhan. Tak ada hakku menuntut pengabdian darimu. Karena pengabdianmu semata-mata seharusnya hanya untuk Tuhan, Allah yang telah menciptakanmu. Kebahagiaanku, jika engkau telah mengabdi dengan tulus kepadanya sebagai bentuk rasa syukurmu kepadaku. Anakku, sedih, pedih, dan terhempaskan rasanya menyadari siapa sebenarnya aku dan siapa engkau. Dan dalam waktu panjang di malam-malam yang sepi, ku sesali kesalahanku itu sepenuh-penuh air mata menetes di hadapan Tuhan. Syukurlah, penyesalan itu telah mencerahkanku dan ibumu, untuk menjadikan kami yang terbaik bagimu. Sejak saat itu, satu-satunya usahaku adalah mendekatkanmu kepada pemilikmu yang sebenarnya, yaitu Allah SWT. Membuatmu senantiasa berusaha memenuhi keinginan pemilikmu. Melakukan segala sesuatu karenanya, bukan karena aku dan mamamu. Tugasku bukan membuatmu dikagumi orang lain, tapi agar engkau dikagumi dan dicintai oleh Tuhan. Inilah usaha terberatku anakku, karena artinya aku harus lebih dulu memberi contoh kepadamu dekat dengan Tuhan. Keinginanku harus lebih dulu sesuai dengan keinginan dan perintah Tuhan, agar perjalananmu mendekatinya tak lagi terlalu sulit. Kemudian kita pun memulai perjalanan itu bersama, tak pernah engkau kuhindarkan dari kerikil tajam dan lumpur hitam. Aku cuma menggenggam jemarimu dan merapatkan jiwa kita satu sama lain untuk semakin kuat dan tegar. Aku ingin saat itu aku melihatmu dekat dengan Allah SWT pemilikmu yang sesungguhnya. Aku akan sangat bangga anakku, karena itulah bukti bahwa semua titipannya bisa aku kembalikan kepada pemiliknya dengan sempurna. Semoga surat ini menjadi renungan untukmu dan untuk dalam menjalani hidup ini, yang suatu kelak, kita semua akan kembali menghadapnya. Amin 3x, ya Rabbal Alamin. Peluk sayang dan cinta, dari Ayah. Saat engkau mengeluh letih berjalan, ku kuatkan engkau, karena kita memang tak boleh berhenti. Maka aku berharap dirimu belajar, dan belajarlah untuk masa depanmu. Masa depanmu ada di tanganmu sendiri. Kesuksesanmu merupakan kebahagiaan dan kesuksesanku dan mamamu juga. Jangan pernah berhenti untuk belajar dan berjuang anakku. Tak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini jika kita lakukan dengan serius dan kerja keras. Insya Allah, sukses hanya menunggu waktu. Ingatlah, perjalanan mengenal Tuhan tak kenal letih dan berhenti, anakku. Berhenti berarti mati akhirnya anakku, kalau nanti, ketika semua manusia dikumpulkan di hadapan Tuhan, dan ku dapati jarakku amat jauh darinya, karena aku telah berbuat yang terbaik untuknya, aku akan terima dengan hati yang ikhlas. Karena mungkin seperti itulah aku di dunia ini dalam pandangan Allah. Aku yakin, Allah SWT akan mencintai dan menyayangiku, seperti aku telah berusaha untuk mengikuti segala perintahnya. Tapi, kalau boleh aku berharap. Sebuah surat rindu untuk anakku tercinta, anak-anakku tersayang, Nasya Savana dan Princess Nafa Savana. Dalam keheningan malam pada sebuah kamar yang kecil, aku merasa sendirian, sepi dan sunyi.